Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kumalasari dan rekan saya Rensa Serena Anggraini dan Karenina Wilanten. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang bab Social Context and Social Emotional Development. Dalam bab ini kita akan membahas 3 hal, yaitu A. Teori kontemporer, B. Perkembangan konteks sosial, C. Perkembangan sosio-emosional. A. Teori kontemporer. Pertama, teori ekologi Bronfenbrenner and teori perkembangan kehidupan Span Erikson. Penjelasan tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner 1917 sampai 2005, berfokus pada konteks sosial di mana anak-anak tinggal dan orang-orang yang berpengaruh perkembangan mereka. Berikut gambar Bronfenbrenner Ecological Theory of Development. Yang pertama, sistem mikro. Sistem mikro adalah pengaturan di mana ekstensi individu menghabiskan banyak waktu, seperti itu sebagai keluarga siswa, teman sebaya, atau sekolah, dan lingkungan. Yang kedua, mesosistem melibatkan keterkaitan antar sistem mikro. Contohnya adalah hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, dan antara keluarga dan rekan-rekan. Jadi berpengaruh kalau keluarga memiliki masalah atau keluarga memiliki kasih sayang yang baik bagi anaknya. 3. Ekosistem bekerja saat pengalaman dalam peraturan lain di mana siswa tidak memiliki peran aktif. Misalnya, pertimbangkan Dewan Pengawas Sekolah dan Taman Masyarakat. Mereka memiliki kepentingan tersendiri. Keempat, sistem makro melibatkan yang lebih luas, yaitu budaya. Budaya menyangkut banyak hal seperti adat istiadat atau budaya yang telah terjadi di lingkungannya. Yang kelima, kronosistem tersebut meliputi kondisi sosiohistoris perkembangan siswa. Misalnya, kehidupan anak-anak saat ini berbeda dalam banyak hal. Dari kapan orang tua dan kakek nenek mereka adalah anak-anak. Misalnya, anak sekarang cenderung bermain ponsel dan bermain daripada bermain dengan anak lain. Selanjutnya, praktik terbaik strategi mendidik anak berdasarkan teori Bronfenbrenner. 1. Pikirkan tentang anak seperti yang tercantum dalam beberapa sistem dan pengaruh lingkungan. Ini termasuk sekolah dan guru, orang tua dan saudara, masyarakat dan lingkungan, rekan dan teman, media, agama, dan budaya. 2. Perhatikan hubungan antara sekolah dan keluarga. Bangun koneksi ini melalui formal dan penjangkauan informal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ini, termasuk mengundang orang tua ke dalam kelas untuk acara-acara khusus seperti open house, bertanya kepada orang tua untuk membaca bersama anak-anak mereka di rumah, membawa orang tua ke sekolah sebagai relawan, pembicara, atau orang tua ruangan, dan mengadakan malam aktivitas orang tua atau anak. Ketiga, mengakui pentingnya komunitas, sosial ekonomi, status, dan budaya dalam perkembangan anak. Konteks sosial yang lebih luas ini dapat memiliki pengaruh yang kuat tentang perkembangan anak. Berikut teori perkembangan kehidupan Span Erikson. Teori Erikson memiliki 8 tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu berikut di tabel. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Keempat, industri versus inferioritas. Kelima, identitas versus kebingungan identitas. Keenam, keintiman versus isolasi. Ketujuh, generativitas versus stagnasi. Kedelapan, integritas versus keputusasaan. Mengapa hal itu diperjelaskan oleh Erikson? Karena dia merasa dia menjalankan hal itu sewaktu masih bayi sampai dengan ia dewasa.
Banyak juga kritikan dari ilmuwan-ilmuwan lain karena dianggap terlalu kaku sebagai seorang manusia yang menjalani hidup dari bayi sampai dewasa. Praktik terbaik strategi mendidik anak berdasarkan teori Span Erikson. Pertama, mendorong inisiatif pada anak kecil. Masukkan dia ke dalam TK, biarkan dia mengalami hal yang harus dialami oleh anak-anak kecil seperti bermain, mencari dunia luas menurut mereka sendiri, dan lain sebagainya. Kedua, mempromosikan industri pada anak sekolah dasar. Guru memiliki tanggung jawab khusus untuk perkembangan anak industri. Itu adalah harapan Erikson, agar para guru bisa memberikan suasana di mana anak-anak menjadi bergairah tentang belajar. Biasanya hal ini terjadi pada anak SD atau SD yang sederajat. Ketiga, merangsang eksplorasi identitas pada masa remaja, mengakui bahwa identitas siswa bersifat multidimensi atau sekitar SMP, SMA, di mana anak masih labil dan ingin mencoba segala hal yang ada. Keempat, ujilah hidup Anda sebagai guru. Ini kita berandai-andaikan jika kita menjadi seorang guru ya. Cobalah memandang dari pandangan lensa 8 tahapan Erikson tersebut. Karena hal itu bisa membuat Anda mendewasakan diri sendiri. 5. Memanfaatkan karakteristik dari beberapa Erikson tahapan lainnya, seperti menjadi guru yang baik di generasi selanjutnya. B. Perkembangan konteks sosial. Perkembangan konteks sosial itu ada 3. A. Keluarga, B. Teman, dan C. Sekolah. A. Keluarga. Pengaruh orang tua dalam mengasuh anak sangat penting. Maka dari itu ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sosial sang anak dari orang tuanya. Yang pertama, orang tua yang saling mendukung dalam membesarkan anak. Yang kedua, perubahan keluarga dapat mengubah pergaulan seperti perceraian. Dan yang ketiga, pekerjaan orang tua bekerja dapat menghasilkan efek positif dan negatif dalam mengasuh anak. B. Teman. Pengaruh teman juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial sang anak. Salah satu fungsi terpenting dari kelompok teman adalah menyediakan sumber informasi tentang dunia di luar keluarga. Yang pertama, status teman. Perkembangan didukung oleh 5 jenis status teman sebaya, yaitu anak populer, anak biasa, anak telantar, anak yang ditolak, dan anak-anak kontroversial. Yang kedua, persahabatan. Ini mempengaruhi sikap anak-anak terhadap sekolah dan caranya mereka sukses di kelas. C. Sekolah. Sekolah juga mempengaruhi perkembangan sosial sang anak. Berikut beberapa strategi bagus untuk meningkatkan keterampilan sosial anak di sekolah. Yang pertama, bantulah anak-anak yang ditolak belajar mendengarkan teman-teman sebaya. Yang kedua, membantu anak-anak terlantar menarik perhatian dari teman sebayanya dengan cara yang positif. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada anak-anak dalam keterampilan sosial tentang bagaimana meningkatkan keterampilan ini. 4. Membaca dan mendiskusikan buku-buku yang sesuai dengan siswa. A. Pengetahuan strategi yang tepat dalam mempengaruhi perkembangan sosial anak di sekolah. Yang pertama, bagaimana memulai interaksi, seperti bertanya kepada anak lain tentang kegiatan favorit mereka atau menyarankan mereka melakukan sesuatu bersama. Yang kedua, penting untuk bersikap baik hati, dan perhatian. Yang ketiga, perlunya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan bersikap sopan dan mendengarkan apa yang orang lain katakan. B. Pengetahuan strategi yang tidak tepat dalam mempengaruhi perkembangan sosial anak di sekolah. Yang pertama, tidak menjadi agresif, menunjukkan rasa tidak hormat, tidak pengertian, menyakiti perasaan orang lain, bergosip, menyebarkan rumor, mempermalukan orang lain, atau mengkritik orang lain. Yang kedua, tidak menampilkan diri secara negatif, mementingkan diri sendiri, hanya peduli pada diri sendiri, atau cemburu, mengomel, atau sering marah. Ketiga, tidak terlibat dalam perilaku antisosial seperti berkelahi, meneriaki orang lain, mengolok-olok orang lain, tidak jujur, melanggar peraturan sekolah, atau menggunakan narkoba. Konteks perkembangan sosial sekolah yang berubah. Konteks sosial bervariasi melalui masa kanak-kanak, sekolah dasar, dan tahun-tahun remaja. Ini menurut Minuchin dan Shapiro 1983. Pendidikan anak usia dini. Pusat anak usia dini adalah lingkungan yang dilindungi yang berbatasan dengan ruang kelas. Dalam lingkungan sosial yang terbatas ini, anak-anak kecil berinteraksi dengan 1 atau 2 guru, biasanya perempuan, yang merupakan sosok berpengaruh dalam hidup mereka. Anak kecil juga berinteraksi dengan teman sebaya dalam pasangan atau kelompok kecil. Sekolah dasar. Ketika anak-anak melakukan transisi ke sekolah dasar, mereka berinteraksi
mengembangkan hubungan dengan orang lain yang baru dan penting. Sekolah memberi mereka sumber ide yang kaya untuk membentuk kesadaran diri mereka. Yang ketiga, pendidikan remaja. Para siswa mulai memasuki masa puber dan memiliki perhatian yang meningkat tentang citra tubuh mereka. Perubahan hormonal pada masa pubertas menstimulasi peningkatan minat pada masalah seksual. Siswa menjadi lebih mandiri dari orang tua dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebayanya. C. Perkembangan sosio-emosional. Strategi untuk meningkatkan harga diri anak. Menurut Bednar, Wells, dan Peterson 1995, Harter 2006, sangat mungkin untuk meningkatkan harga diri anak secara konstruktif. Pertimbangkan 4 strategi berikut ini. Identifikasi penyebab harga diri rendah dan bidang kompetensi yang penting bagi diri. Berikan dukungan emosional dan persetujuan sosial. Bantu anak-anak berprestasi dan bantu anak-anak mengembangkan keterampilan coping mereka. Aspek lain dari pengembangan diri adalah identitas. Status identitas peneliti Kanada, James Marcia, menganalisis konsep identitas Erikson dan menyimpulkan bahwa penting untuk membedakan antara eksplorasi dan komitmen. Eksplorasi melibatkan pemeriksaan identitas alternatif yang bermakna. Komitmen berarti menunjukkan investasi pribadi dalam sebuah identitas dan tetap dengan apapun yang tersirat dalam identitas itu. Tingkat eksplorasi dan komitmen individu digunakan untuk mengklasifikasikannya menurut salah satu dari 4 status identitas. Yang pertama, perbedaan identitas. Terjadi ketika individu belum mengalami krisis, yaitu mereka belum mengeksplorasi alternatif yang berarti atau membuat komitmen apapun. Yang kedua, penyitaan identitas. Terjadi ketika individu telah membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis. Yang ketiga, moratorium identitas. Terjadi ketika individu berada di tengah-tengah krisis tetapi komitmen mereka tidak ada atau hanya didefinisikan secara samar. Yang keempat, pencapaian identitas. Terjadi ketika individu mengalami krisis dan telah membuat komitmen. Identitas etnis. Menurut Juang dan Shedd 2010, Swanson 2010, identitas etnis seseorang adalah aspek abadi dari diri yang mencakup rasa keanggotaan dalam suatu kelompok etnis, bersama dengan sikap dan perasaan yang terkait dengan keanggotaan itu. Konteks langsung di mana pemuda etnis minoritas tinggal juga mempengaruhi perkembangan identitas mereka. Pengembangan moral seseorang menyangkut aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antar manusia. Domain pengembangan moral dibagi menjadi 3. Yang pertama, domain kognitif, yaitu siswa bernalar atau berpikir tentang aturan etis. Yang kedua, domain perilaku, yang berfokus pada perilaku daripada moralitas pemikiran mereka. Yang ketiga, domain emosional, penekanannya adalah pada bagaimana perasaan moral siswa. Teori Kohlberg, Lawrence Kohlberg, 1976 sampai 1986. Perkembangan moral yang melibatkan penalaran moral yang terjadi secara bertahap. Tahapan Kohlberg. Tingkat 1 Kohlberg, penalaran prakonvensional, tingkat penalaran terendah, terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Tahap pertama ini, pemikiran moral sering dikaitkan dengan hukuman. Misalnya, anak-anak dan remaja mematuhi orang dewasa karena orang dewasa menyuruh mereka untuk patuh. Tingkat 2 Kohlberg, penalaran konvensional tingkat 2. Individu pada level ini mematuhi standar tertentu atau internal. Penalaran konvensional ini terdiri dari 2 tahap. Tahap 3, harapan interpersonal timbal balik hubungan dan kesesuaian interpersonal. Contohnya, anak-anak dan remaja sering mengadopsi standar moral orang tua mereka pada tahap ini. Berusaha untuk dianggap orang tua mereka sebagai gadis yang baik atau anak yang baik. Dan tahap 4, moralitas sistem sosial, adalah moralitas sistem sosial yang didasarkan pada pemahaman tentang tatanan sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Misalnya, remaja mungkin mengatakan bahwa suatu komunitas dapat bekerja secara efektif. Komunitas itu perlu dilindungi oleh undang-undang yang ditaati oleh anggotanya. Tingkat 3 Kohlberg, penalaran pasca konvensional. Tingkat ini terdiri dari 2 tahap. Tahap 5, kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap ini, individu bernalar bahwa nilai, hak, dan prinsip menopang atau melampaui hukum.
Contohnya, seseorang memeriksa sistem sosial dalam kaitannya dengan sejauh mana mereka melestarikan dan melindungi hak-hak dan nilai-nilai fundamental manusia. Tahap 6. Prinsip-prinsip etika universal. Pada tahap ini, orang tersebut telah mengembangkan standar moral yang didasarkan pada hak asasi manusia secara universal ketika dihadapkan pada konflik antara hukum dan hati nurani. Apakah orang tersebut akan mengikuti hati nuraninya meskipun keputusan tersebut melibatkan risiko pribadi? Teori provokatif kritikus Kohlberg dari Kohlberg, Gibbs 2010, Walker dan Freimark 2011 menyontek kecurangan akademis yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk plagiarisme, perilaku proporsional, peduli tentang kesejahteraan dan hak-hak orang lain, merasa prihatin dan empati untuk membantu orang lain. Pendidikan moral adalah cara terbaik untuk mendidik siswa agar mereka mengembangkan nilai-nilai moral yang lebih baik. Kurikulum tersembunyi adalah bahwa setiap sekolah memiliki suasana moral yang meresap meskipun tidak memiliki program pendidikan moral. Pendidikan karakter adalah pendidikan moral yang melibatkan pengajaran literasi moral dasar kepada siswa untuk mencegah mereka terlibat dalam perilaku tidak bermoral dan melakukan tindakan merugikan diri sendiri atau orang lain. Strategi praktek terbaik untuk meningkatkan perilaku prososial anak. Guru dapat memainkan peran penting dalam mendorong perilaku prososial pada anak. Guru dapat melakukan hal berikut pada anak. Pertama, mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Kedua, menjadi teladan bagi orang-orang. 3. Menghargai dan menekankan pertimbangan. 4. Bersikaplah spesifik dalam mengidentifikasi perilaku prososial. 5. Kembangkan proyek kelas dan sekolah yang mendorong altruisme. Mengatasi stres. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan guru untuk membantu siswa mengatasi peristiwa stres. Pertama, yakinkan anak-anak tentang keselamatan dan keamanan mereka. Kedua, biarkan anak-anak menceritakan kembali peristiwa dan bersabar dalam mendengarkannya. 3. Dorong anak untuk berbicara tentang perasaan yang mengganggu atau membingungkan. 4. Lindungi anak-anak dari keterpaparan kembali ke situasi yang menakutkan dan pengingat trauma. 5. Bantu anak-anak memahami apa yang terjadi dengan mengingat bahwa anak-anak mungkin salah paham tentang apa yang terjadi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.